Baik, selamat pagi Pak Felix. Selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, di sini kami dari kelompok 5 hendak mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai film dokumenter yang berjudul The Metaverse and How We Build It Together. Baik, di sini saya akan mengawali diskusi bedah film dokumenter mengenai video pembahasan pembangunan metaverse yang dijelaskan oleh Mark Zuckerberg. Nantinya di diskusi kali ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan teknologi digital metaverse dengan kewarganegaraan digital. Sebelum ini, di sini akan dibahas terlebih dahulu tentang penjelasan dalam video yang diunggah oleh Meta agar kita bisa lebih mengerti tentang konsep dasar dan gambaran umum metaverse sendiri sebelum kita nanti ke penjelasan lainnya. Munculnya video dari pendiri Facebook ini, si Mark Zuckerberg, dia jelasin kalau dirinya mengubah nama perusahaannya itu menjadi Meta, dan dia mengungkapkan tujuannya untuk membangun dunia virtual yang bernama Metaverse. Di video kali ini, Mark bilang kalau Metaverse ini memiliki wujud dunia virtual yang membawa pengalaman mendekati dunia nyata. Jadi bisa disimpulkan bahwa Meta itu bukan cuma sekedar aplikasi aja gitu loh. Terus menurut saya pribadi, perubahan nama Facebook menjadi Meta itu menunjukkan kalau Facebook itu serius akan menjalankan metaverse-nya. Jadi di sini metaverse Facebook ditawarin sebagai solusi dan inovasi yang paling modern, yang paling mutakhir, di mana upaya yang dilakukan Facebook dalam pengembangan metaverse yaitu dengan adanya koneksi internet yang cepat, dan saat ini Facebook itu menyiapkan jaringan internet 5G yang bisa digunakan 1-2,2 tahun. Kemudian ada virtual reality. Di sini Facebook itu memiliki produk Oculus. Nah, Oculus ini tentang peranti layar yang untuk menampilkan realitas virtual yang membuat penggunanya bisa merasakan sensasi dunia maya seperti di kehidupan nyata. Kemudian ada augmented reality. Di sini Facebook menggunakan teknologi membuat AR, yaitu Smart AR Studio. Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana di sini Facebook itu memiliki laboratorium AI yang bisa diakses di laman aifacebook.com. Terus ada mata uang digital. Facebook membuat mata uang digital namanya Diem sebagai payment dalam sistem dan dompet digital yang bernama Novi. Terus metaverse ini muncul bahwa adanya tanda kapitalisme yang digital yang dibangun Facebook untuk tujuan meningkatkan pendapat melalui iklan digital. Jadi untuk bisa stabil dan eksistensi perusahaannya, Facebook itu memanfaatkan metaverse untuk bisa membangun perusahaannya gitu. Terus metaverse dijadikan solusi untuk menyelamatkan Facebook. Metaverse di sini mampu membuka ruang penggunanya untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi, berkreasi, dan bekerja untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi dengan penerapannya metaverse, nanti aktivitas manusia itu jadi lebih terbantu gitu, seperti di sektor ekonomi, hiburan, dan sosial, karena akan memungkinkan manusia memiliki akses dan kapital yang tinggi untuk menembus batasan fisik yang ada. Dan faktor-faktor inilah yang mendasari pendefinisian metaverse oleh Facebook sebagai tempat untuk manusia bisa berkreasi dan berrelasi. Terus kehadiran digital yang semakin nyata dan semakin banyak keberadaannya dilengkapi oleh mobilitas yang tentunya memudahkan pengguna metaverse untuk bereksplorasi di dalamnya. Kemudian metaverse ini juga berfungsi untuk membuat terlaksananya suatu program, untuk bisa
untuk seseorang itu bisa lebih berimajinasi dan bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian contoh dari aspek edukasi pengguna yang belajar metaverse ini yaitu bisa mengalami atau bisa merasakan pengalaman pertunjukan musik tanpa meninggalkan rumah. Itu contoh konkretnya. Terus adanya metaverse ini membuat Indonesia ini sebagai negara yang melek teknologi memanfaatkan platform ini untuk merambah ke bidang lain seperti sosial, perdagangan. Terus kalaupun Indonesia pengen dampak positif dari penggunaan digital ini, maka juga perlu dilakukan persiapan yang matang ketika dihadapkan dengan teknologi yang mutakhir. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus paham dan harus benar-benar mengerti tentang bagaimana etika dan batasan dalam penggunaan teknologi agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk membenahi terlebih dahulu keamanan cyber dan data. Kemudian Indonesia juga, khususnya warga negaranya itu harus punya kemampuan literasi digital. Pelajaran etika dan berteknologi yang mumpuni menyambut metaverse ini bertujuan untuk agar semua lapisan masyarakat itu tidak mengerti tentang teknologi gitu, jadi nggak tertinggal. Dan menurut saya pribadi, Indonesia ini belum mampu untuk menyambut metaverse. Mengingat di sini tuh masih ada kejahatan cyber seperti hoax dan lain sebagainya. Jadi masyarakat di sini perlu dibimbing untuk mendapatkan ilmu pengajaran cara berteknologi yang baik. Kemudian diskusi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, menurut saya tentang metaverse dan terkaitannya dengan kewarganegaraan digital adalah ya di zaman era sekarang ini banyak orang menggunakan internet di dalam kehidupan sehari-hari, dan teknologi memberi kita kemudahan untuk mengekspresikan diri dan mengenal dunia dengan kekayaan yang besar, dan kita dapat melakukan hampir semua hal yang dapat kita lakukan, bayangkan, dan dapat berkumpul dengan teman, keluarga, bekerja, belajar, bermain, dan lainnya. Dan metaverse ini belakangan ini sering didengar, dan bahkan metaverse ini merupakan perkembangan teknologi yang lebih canggih dari teknologi yang sudah ada. Dan metaverse ini di Indonesia belum terlalu dilakukan, dan metaverse ini ada kelebihannya. Yang pertama, memberikan cara berkomunikasi digital lebih memukau dengan memberikan aspek baru. Terus meningkatkan platform media sosial dengan memberikan kebebasan yang lebih luas lagi. Terus pengaplikasian dalam bisnis dapat mengubah cara manusia berjualan dan berikan melalui metaverse. Dan kekurangannya adalah membutuhkan konsumsi teknologi yang tinggi, karena di Indonesia ini masih belum semua dijalankan metaverse. Dan yang berikut, akses untuk mendapatkan alat yang mendukung metaverse membutuhkan biaya yang besar, dan kemungkinan adanya perubahan sosial dan budaya karena tidak terbatasnya metaverse. Terus kita dengan metaverse ini kita mendapat cara interaksi
menggunakan internet yang baru dan yang bagus, dan itu akan membuka pengalaman kita yang baru, dan untuk memastikan ada ekosistem yang akan kita perlu wujudkan, dan ini sangat penting untuk mengembangkan metaverse di Indonesia. Next. Selanjutnya, sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya mengulas sedikit mengenai apa yang saya dapat dari film dokumenter tersebut. Michael Abras merupakan pemimpin tim dalam peneliti teknologi untuk platform generasi yang mendatang. Dibutuhkan solusi teknologi terobosan besar untuk sampai ke tahap metaverse generasi selanjutnya, berupa tampilan, input, audio, haptik, pelacak tangan, pelacak mata, realitas campuran, sensor, grafik, komputer visi, avatar, ilmu persepsi, AI, dan lain-lain. Dari hal tersebut, yang utama adalah avatar yang memiliki realistis, daya, dan sehingga menciptakan perasaan mendalam bahwa kita hadir di hadapan orang-orang, berupa avatar codec dalam VR dan avatar forest realistik dengan rendering rambut, kulit, dan pencahayaan ulang. Untuk avatar 3D, orang dapat mengubah atau memodifikasi avatar mereka sesuai keinginannya. Kemudian pakaian, yang merupakan cara penting lainnya untuk mengekspresikan diri. Dalam hal ini, peneliti mengembangkan dalam hal tampilan interaksi antara tangan dengan kain. Kemudian ruangan atau lingkungan virtual realistis untuk menggunakan avatar sehingga dapat berpindah ke tempat rapat atau duduk mengobrol di metaverse bersama orang-orang. Peneliti mengembangkan dengan rendering waktu nyata dari ruangan dan objek bergerak yang membuatnya berbeda dengan CGI. Tapi kita tahu apa yang diinginkan, yaitu avatar seluruh tubuh dalam lingkungan virtual. Terdapat contoh sebagai avatar codec dalam seluruh tubuh di Connect yang dijelaskan oleh Yasser Saikin selaku peneliti realitas di Facebook, di mana avatar dapat dengan detail meniru seperti pergerakan bola mata, ekspresi wajah, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh penggunanya. Untuk mencegah orang lain menggunakan avatar milik pribadi, peneliti mengembangkan sistem keamanan dengan mengaitkan ke akun yang diautentik atau dengan memverifikasi identitas dengan cara lain. Dengan melakukan berbagai hal seperti memanipulasi objek virtual serta kemudian dan intuitif dalam berinteraksi dengan konten virtual saat dalam berpergian dengan menggunakan kacamata AR antarmuka saraf menjadi bagian penting dalam berinteraksi dengan kacamata AR berupa input EMG yang dikombinasikan dengan AI yang dikontekstualisasikan. Antarmuka saraf dapat menjadikan alat input penting untuk kacamata AR. Awalnya hanya gerakan dasar seperti klik, gulir, pilih, namun seiring berkembangnya teknologi, EGM pun berpotensi membuka kunci pengetikan kecepatan penuh dan dapat memberikan kontrol yang halus, dipersonalisasi yang dapat digunakan dalam situasi apapun. UI eksperimen menunjukkan bagaimana input EMG dapat memungkinkan pengguna mengirim pesan dalam AR dan gerakan tangan terkecil pun. Model interaksi AI mengenai kacamata AR dan peta langsung dengan mengindeks seluruh objek di dalamnya, juga termasuk lokasi, tekstur, geometri, dan fungsi masing-masing objek, yang bagaimana kacamata AR dapat mengakses dari data peta 3D yang membantu mereka
mengidentifikasi objek dunia nyata di angkasa dan di sekitar pengguna, dan lebih memahami konteks pengguna sehingga dapat membantu pengguna dalam berbagai hal. Yang dimana kacamata menghitung pengguna berada di dalam ruangan, menentukan dan mengidentifikasi semua objek terdekat berdasarkan indeks dan mencari tahu objek mana yang menarik perhatian pengguna dengan mengawasi pergerakan bola matanya. Informasi kontekstual dan gilirannya memungkinkan sistem untuk menawarkan bantuan proaktif ke pengguna dalam berbagai cara. Pada akhirnya, kacamata AR akan membantu pengguna apa tindakan yang tersedia setiap saat. Jika terdapat antarmuka suara yang memungkinkan pengguna untuk menemukan objek apapun. Dalam hal tersebut, merupakan tampilan dari jenis antarmuka gesekan rendah intuitif yang diaktifkan oleh input AI ditambah EMG di masa yang akan mendatang. Untuk pembahasannya, pada akhir Oktober 2021, Mark Zuckerberg resmi menggantikan nama Facebook menjadi Meta. Perubahan ini sekaligus memperlihatkan visi Zuckerberg yang tidak lagi fokus pada media sosial konvensional, tetapi telah berubah menjadi perusahaan metaverse. Sederhananya, metaverse adalah sebuah ruangan virtual yang memanfaatkan teknologi VR dan AR yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia tanpa terikat bangsa negara untuk berkumpul dan berinteraksi. Di sana, orang-orang bisa sekedar bercakap-cakap, mengadakan seminar, bermain game, belanja, mengadakan pameran lukisan, atau bersekolah. Dari semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat dilakukan di sana. Inilah masa ketika era realitas virtual atau daring dan luring tidak saja menjadi semakin kabur, tetapi menjadi tumpang tindih satu sama lain. Jika dunia virtual yang telah dibangun ini mendirikan sekat negara bangsa, lalu bagaimanakah nasib nasionalisme? Apakah nasionalisme menjadi tidak relevan atau justru merupakan bentuk yang baru? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting bagi kita untuk mendiskusikan metaverse terlebih dahulu. Metaverse tidak seperti anggapan banyak orang. Bukanlah gagasan orisinal milik Mark Zuckerberg dan Facebook, bukanlah intuisi pertama yang mengembangkan metaverse. Sama seperti media sosial, yang tidak hanya Facebook, metaverse juga memiliki ragam yang lainnya. Beberapa di antaranya adalah The Sandbox, Star Hero, Decentraland. Decentraland misalnya yang didirikan pada tahun 2015 adalah suatu metaverse berbentuk negeri yang otonom, desentral, dan bebas dari intervensi pihak ketiga, entah itu dari pemerintah maupun swasta. Di sana, orang-orang dapat membeli tanah, membangun rumah, atau menjual lukisan. Tentu saja semua adalah aset digital. Seluruh transaksi itu dapat berlangsung tanpa intervensi pihak ketiga. Katakanlah bank atau notaris tetapi melalui suatu pemrograman canggih bernama kontak cerdas. Lebih dari itu, jika ekosistem Decentraland terlalu terbentuk, kehidupan di sana tidak hanya diatur oleh suatu pemerintah yang tersentralisasi layaknya sistem negara bangsa saat ini, tetapi diatur langsung oleh warganya. Bayangkan suatu negara dengan ideologi anarkistisnya tidak hanya ini saja adalah suatu negara yang ragam virtual, realitas virtual. Tentu saja tidak semua metaverse berbentuk seperti itu. Metaverse yang hendak dibangun oleh Facebook adalah metaverse yang tersentralisasi, yang pemerintahnya diatur dan terpusat pada satu pihak, yakni Facebook itu sendiri. Baik metaverse yang desentral seperti Decentraland maupun yang desentral seperti Facebook mereka memiliki satu tujuan, yaitu membangun ruangan yang baru, bebas dari sekat negara bangsa. Jika sudah seperti itu kok,
Masa relevankah gagasan nasionalisme dalam kehidupan kita? Pertanyaan tersebut sebenarnya bukan pertanyaan yang baru. Pada dekade 1990-an, di awal booming internet, para ahli meramalkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi akan membuat konsep nasionalisme menjadi usang. Sebab teknologi komunikasi memiliki kemampuan untuk mengorbankan sekat negara bangsa. Lebih dari 20 tahun setelah gagap Gempita itu, kita tahu bahwa asumsi di atas keliru total. Bukannya melemahkan rasa kebangsaan, internet justru dikooptasi dan dijadikan alat untuk memperkuat status quo. Salah satu bukti paling kuat dari hal itu adalah politik sayap kanan yang dahulu dianggap amat membenci internet karena mampu menyuarakan suara terbungkam, justru menjadi politis yang memiliki jumlah pengikut terbesar di media sosial jika dibandingkan dengan politis progresif yang mati-matian memperjuangkan demokratis. Lihat saja berapa jumlah pengikut media sosial Donald Trump, Narendra Modi, atau Recep Tayyip Erdogan dibandingkan dengan pengikut Jacinda Ardern, Bernie Sanders. Lalu apa hubungannya dengan nasionalisme? Politis sayap kanan tersebut menggunakan sentimen nasionalisme sebagai alat untuk tidak saja meraih simpati para publik, tetapi juga tameng bagi kegagalan mereka dalam pemerataan ekonomi. Politis sayap kanan tersebut menggunakan sentimen nasionalisme sebagai alat untuk tidak saja meraih simpati pemilih, tetapi juga meraih kegagalan pemerintahan utama. Mereka membangun nasionalisme bahwa kemiskinan dan problem sosial kultural lainnya yang lahir karena adanya pihak asing atau imigran yang membuat mereka sumber daya mereka lahan warga asli, dan demikian ketimpangan ekonomi yang sebenarnya bersumber dari kegagalan pemerintah dari sistem kapital global menjadi dibubarkan. Perlu dicatat bahwa semua narasi tersebut disebarkan melalui media sosial. Itulah mengapa lebih dari 20 tahun setelah kehadirannya, tesis bahwa internet akan membuat usang konsep nasionalisme perlu ditinjau ulang. Sebab kehadiran internet justru menjadi salah satu sarana bagi terciptanya hipernasionalisme di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Di atas kertas, kehadiran metaverse tidak hanya diubah seperti internet di awal dekade 90-an, tetapi sama-sama membutuhkan tesis melemahkan nasionalisme. Namun, belajar dari fenomena di atas, kita tidak boleh terburu-buru untuk meramalkan bahwa nasionalisme akan usang dengan kehadiran metaverse. Bagi saya, ada dua kemungkinan nasib nasionalisme. Yang pertama, metaverse akan menjadi sarana bagi semua kekuatan nasionalisme, terutama hipernasionalisme. Sebab sumber daya ekonomi politik masih dikuasai oleh pihak yang sama. Saya kira nasib metaverse tidak akan berbeda dengan internet. Kedua, terciptanya apa yang Rudolf Fishman sebutkan sebagai kewarganegaraan postmodern, yakni suatu konsep yang mendasar kewarganegaraan bukanlah semata-mata pada negara, melainkan pada suatu komunitas lain di luar negara bangsa. Karena sebab ini saya kira lebih relevan dengan konteks masyarakat hari ini dan ekosistem metaverse nantinya. Meskipun berat dengan menimbang kondisi politik ekonomi hari ini, saya berharap bahwa kemungkinan kedualah yang akan terjadi. Karena bagaimanapun, hipernasionalisme berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, sebab akan memperkenalkan rasisme dan melakukan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan membahas pokok-pokok pembahasan yang saya dapatkan dari film dokumenter The Metaverse and How We Build Together adalah sebagai berikut. Di bagian pertama, pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg yang menjelaskan tentang dunia metaverse. Dia berkata bahwa semua teknologi dalam kehidupan kita adalah bahwa teknologi memberi kita kekuatan untuk mengekspresikan diri dan mengalami dunia dengan kebebasan berekspresi. Saat Mark memulai Facebook, teknologi tidak semaju sekarang.
Mereka harus mengakses Facebook melalui web dan komputer. Dan setelah itu baru mereka dapat merasakan pengalaman Facebook berada di ponsel dengan kamera dan internet menjadi lebih visual. Oleh karena itu, Mark ingin memperkenalkan sebuah dunia digital yang disebut Metaverse. Mark berkata, di sana kita akan dapat melakukan hampir semua hal yang kita bayangkan. Berkumpul dengan teman dan keluarga, bekerja, belajar, bermain, berbelanja, membuat semua hal yang kita tidak bisa lakukan di dunia nyata. Mark berkata pengalaman yang hebat itu harus semua orang rasakan karena ini merupakan versi internet berikutnya. Itulah yang harus kita upayakan, teknologi yang dibangun di sekitar orang-orang dan bagaimana kita benar-benar mengalami dunia yang berinteraksi satu sama lain. Cara terbaik untuk memahami Metaverse adalah dengan mencobanya sendiri. Mark berkata, bukan hanya sekedar dunia digital, melainkan dunia nyata, masa depan kita. Jadi dia mengajak kita untuk mengeksplorasi pengalaman Metaverse yang berbeda. Dimulai dengan yang paling penting, terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Mark berkata, bayangkan kita memakai kacamata atau headset, dan kita tetap berada di ruang rumah, tetapi kita tetap bisa menjelajahi seluruh dunia. Di Metaverse juga kita dapat merasakan berbagai fasilitas, seperti membuat avatar kita sendiri, membuat pekerjaan kita sendiri, bermain, jalan-jalan, bahkan teleportasi. Berbicara tentang teleportasi, akan ada semua jenis ruang berbeda yang dibuat orang, seperti contohnya kamar. Di Metaverse, seluruh orang di dunia dapat masuk dan keluar kapanpun semau mereka. Teleportasi di sekitar Metaverse akan seperti mengklik link di internet, tetapi privasi dan keamanan di Metaverse akan tetap dijaga bahkan sejak hari pertama kita bermain. Kita dapat memutuskan kapan kita ingin bersama orang lain, memblokir seseorang agar tidak dapat muncul di ruangan kita, atau kapan kita ingin beristirahat dan teleportasi ke tempat pribadi kita untuk menyendiri. Kita juga akan dapat membawa hal-hal dari dunia fisik ke Metaverse. Hampir semua jenis media ada di Metaverse, seperti foto, video, seni, musik, film, buku, permainan, dan lainnya. Sekarang ini banyak hal yang bersifat dinamis seperti TV. Di Metaverse, TV akan menjadi hologram. Kita tidak memerlukan TV seperti biasanya, karena kita dapat mengambil TV kita dan memproyeksikannya ke dunia Metaverse sebagai hologram. Dalam 10-10 tahun ke depan, banyak dari kita akan menciptakan dan menghuni dunia yang sedetail mungkin di Metaverse. Jadi, meskipun masih jauh, Mark memulai mengerjakan beberapa konsep dasar hari ini. Mark telah membuat aplikasi bernama Horizon. Horizon adalah platform sosial yang dibangun agar orang-orang dapat berekreasi, berinteraksi di Metaverse. Salah satu bagian dari ini adalah Horizon Home, yang merupakan visi awal untuk rumah di Metaverse. Horizon Home adalah hal pertama yang akan kita lihat. Saat ini sudah banyak opsi untuk dipilih, dan di masa depan siapapun dapat membuatnya. Horizon dirancang untuk memungkinkan semua orang berekreasi, dan Mark telah melihat orang-orang membangun beberapa pengalaman menarik, mulai dari membuat game baru bersama hingga mengadakan pesta kejutan di VR yang dapat diikuti oleh keluarga dan teman di seluruh dunia. Mark mulai meluncurkan Horizon Worlds dalam versi beta tahun lalu, dan menambahkan lebih banyak orang dan lebih banyak dunia setiap hari. Salah satu harapan mereka dalam Metaverse ini akan memudahkan perdagangan dan membantu menumbuhkan ekonomi Metaverse secara keseluruhan. Mark percaya bahwa Metaverse adalah bab berikutnya untuk internet. Bukti keseriusan mereka adalah Mark mengubah nama Facebook menjadi Meta. Ini juga merupakan bab selanjutnya untuk perusahaan Mark, yaitu Facebook. Mark telah banyak berpikir tentang apa artinya ini bagi Facebook, dan Facebook adalah perusahaan yang berfokus pada menghubungkan orang, sementara sebagian besar perusahaan teknologi lainnya berfokus pada bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Salah satu alasan Mark memulai Facebook adalah karena pada saat ini kita dapat menggunakan internet untuk menemukan hampir semua hal, informasi, berita, film, musik, belanja, kecuali kebebasan. Metaverse memberi kita kesempatan untuk mengubahnya jika kita membangunnya dengan baik. Bersama-sama kita dapat menciptakan platform
platform yang lebih terbuka dengan lebih banyak cara untuk menemukan pengalaman dan lebih banyak kebebasan berekspresi. Mark menjelaskan selalu ada bab berikutnya dalam sebuah cerita, dan bagi Mark ini adalah kisah yang dimulai dengan sebuah platform kecil, dan target Mark tahun ini adalah Mark bisa membawa 1 miliar orang ke dalam dunia metaverse. Karena metaverse ini dapat digunakan orang untuk menemukan satu sama lain yang telah mengubah dunia. Mark bangga dengan apa yang telah ia bangun sejauh ini dan bersemangat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena di metaverse kita bisa bergerak melampaui hari ini, melampaui batasan layar, melampaui batas jarak dan fisika, dan menuju masa depan di mana semua orang dapat hadir satu sama lain, menciptakan peluang baru dan mengalami hal-hal baru. Menurut Mark, ini adalah masa depan yang akan melampaui satu perusahaan dimanapun yang ada di dunia. Refleksi kritis kali ini, saya mengambil topik kewarganegaraan digital. Refleksi saya terkait film dokumenter tersebut adalah metaverse yang diperkenalkan oleh pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Tersebut saya pikir tidak sesuai dan tidak etis dengan konsep kewarganegaraan digital terutama di Indonesia. Alasannya adalah di metaverse kita semua bebas mengekspresikan diri tanpa adanya tekanan atau larangan dari pihak manapun. Kita diberi kebebasan yang sangat luas, sedangkan di Indonesia sendiri dalam UU ITE tahun 2008 dan 2016 terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi untuk menjadi warganet yang baik, bertanggung jawab dan beretika. Apalagi melihat kondisi masyarakat sekarang yang seringkali menghujat, melecehkan dan mencaci maki, serta melakukan perbuatan buruk lainnya yang merugikan diri sendiri dan sesama di media sosial, yang bahkan masih ada hukuman tertulisnya. Sedangkan di metaverse semua orang diberi kebebasan menyeluruh. Jadi menurut saya, meskipun metaverse memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan sosial media lain, tetapi saya pikir metaverse belum sesuai dengan konsep kewarganegaraan digital di Indonesia. Dan jika terpaksa kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman, saran saya agar setiap orang yang hendak masuk ke dunia metaverse memastikan dirinya sendiri untuk sudah paham pentingnya kewarganegaraan digital agar kedepannya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.